Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kita terasa itu berbahagia kita sudah berada pada malam ke-14 dan malam ke-14 dan hampir separuh Ramadan kita berlalu. Baik, pada malam ini kita ingin berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan, berarti memang harus dibaca. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkeluh kesah dengan Allah. Jadi orang yang seperti Rasul SAW itu pernah mengeluh kepada Allah. Waqala Rasul, inna qawmi ittakhadul Qur'ana mahjura. Ya Allah, berkata Rasulullah SAW, ya Allah, sesungguhnya kaumku ittakhadul Qur'ana mahjura. Dia menjadikan Al-Quran hijrah dari Al-Quran, artinya tidak menghiraukan Al-Quran. Bagaimana kita agar tidak menjadi orang yang ittakhadul Qur'ana mahjura, orang yang dikeluhkan Allah kepada, orang dikeluhkan Rasulullah kepada orangnya tentang kaumnya. Ini ada tiga pihak, Rasulullah, kaumnya, umatnya, maksudnya dengan Allah. Orang yang seperti Rasul sekali lagi mengeluhkan kenapa kok bisa umatnya ini meninggalkan Al-Quran. Apa yang terjadi kalau kita supaya kita tidak meninggalkan Al-Quran? Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membacanya, yang kedua mentadabburinya, mempelajarinya tentu, yang ketiga adalah menghafalnya, dan yang keempat adalah mengamalkannya. Mulai dari yang pertama, membacanya. Jadi membaca Al-Quran satu-satunya bacaan, sepakat ulama, yang membacanya mengerti tidak mengerti, paham tidak paham, bernilai ibadah. Artinya bernilai ibadah apa? Mendapatkan pahala. Kalau arti satu-satunya itu apa maksudnya? Arti satu-satunya tidak ada bacaan lain yang membacanya bernilai pahala, itu tidak ada. Selain Al-Quran, apa saja tidak ada yang membacanya bernilai ibadah. Artinya membacanya pahala, itu tidak ada. Apakah termasuk hadis? Ya. Apalagi yang lainnya, kita tidak menyebut yang macam-macam. Hadis, membaca hadis apakah berpahala? Tidak. Tapi mempelajari hadis, orang membaca hadis karena mempelajarinya, pahala menuntut ilmunya, bukan pahala membacanya. Al-Quran tidak. Al-Quran tidak mempelajarinya, hanya membacanya saja bernilai pahala. Dan itu sepakat ulama, semua ittifaq. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi membaca Al-Quran bernilai ibadah, artinya mendapatkan pahala. Dan hadis terbiji, satu huruf hadis sahih itu hadis satu huruf membacanya bernilai 10 pahala, dan alif lam mim itu adalah 3 huruf. Ya. Sudah Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, kali 10 berarti 190. Bayangkan. Dalam Al-Quran kalau kita baca lebih dari 1.100.000 berapa huruf kalau dibaca dengan pengertian 1 juta, bayangkan. Kalau kita baca sekali khatam Al-Quran kali 10 saja, itu standar yang bukan bulan Ramadan, 10 juta dapat kita pahala satu kali khatam Al-Quran. Membaca Al-Quran macam-macam. Iqbal, seorang sastrawan dari Pakistan, bagus sekali mengumpamakan Al-Quran itu. Al-Quran menurut Iqbal bagaikan permata yang bagaikan berlian yang setiap sudutnya memancarkan cahaya. Coba kalau kita isi berlian atau melihat berlian orang lain kan, ada cahaya, macam-macam cahaya di berlian itu, kuning, biru, ungu, ya kan, putih dan sebagainya. Setiap sudutnya. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Setiap sudutnya
memancarkan cahaya. Jadi kalau kita baca Al-Quran pertama, kita mendapatkan sudut biru, pahala yang biru, ilmu yang biru, pengalaman yang biru. Kita baca lagi kali yang kedua, kita mendapatkan barangkali kita mendapatkan pahala sudut yang lain, pahala kuning, cahaya yang lain. Kita mendapatkan ilmu, mendapatkan iman, menambah macam-macam. Jadi setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda. Jadi kalau berian, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda. Makanya berkilauan, ya, berkilauan. Begitulah Al-Quran. Dibaca 10 kali dibaca, kita akan mendapatkan 10 sudut yang berbeda, sudut pandang paradigma yang berbeda. Ini luar biasa. Kalau Ibnu Mubarak mengumpamakan seperti ini, membaca Al-Quran katanya, saya, jadi pengalaman dia, semakin banyak saya membaca Al-Quran, maka semakin banyak waktu, semakin sedikit waktu yang diperlukan, dan semakin banyak hasil yang didapat. Jadi artinya semakin efektif dan efisien. Dari segi waktu semakin sedikit, tapi dari segi hasil semakin banyak. Sebaliknya, semakin saya sedikit membaca Al-Quran, maka semakin banyak yang saya perlukan untuk bekerja, untuk apa saja, dengan tujuan apa saja, semakin sedikit hasil yang diperoleh. Sebaliknya. Jadi, ulang coba-coba buktikan ini, ternyata betul. Kalau Bapak bisa buktikan, boleh buktikan ya, baca Al-Quran berapa misalnya, setengah jam. Kita mau persingkat 15 menit, karena mendesak apa, jadi 15 menit lebih hemat. Itu urusan yang kita kerjakan sesudahnya itu lebih banyak memerlukan waktu, bisa 3 jam. Hasilnya bisa separuh dari tadi. Jadi kalau kita banyak baca Al-Qurannya, tadi anggaplah setengah jam ya, itu maka semakin sedikit waktu yang kita perlukan, semakin banyak hasil yang kita dapat. Jadi ini tujuannya duniawi ya, tujuannya tentu kita perlu salah satu alamatnya itu, salah satu pahalanya ini dari dimensi membacanya itu. Nah, berapa sih standar kita membaca Al-Quran sehari itu? Ibnu Mubarak menyebutnya dalam 40 hari. Kalau kurang dari 40 hari, lebih dari 40 hari baru khatam, itu termasuk yang wa ittakhadzal Qur'ana mahjura. Jadi orang yang mengajukan Al-Quran. Tapi mungkin kita tidak gitu ya. Ini belum gitu ya. Artinya minimal setiap hari ada baca Al-Quran supaya kita orang yang tidak tergolong tahun yang diperlukan oleh Nabi. Kita ini menghindarkan Al-Quran, tidak menghiraukan Al-Quran. Di setiap hari minimal ada baca. Kalau Utsman setiap witir tamat dia, jadi kalau witir ini Utsman sendirian tamat, jadi witir itu tamat setiap malam. Siangnya lain tadi itu tidak termasuk. Tarawihnya ya sekali tamat. Imam Syafi'i menutup pengajian kalau melakukan Quran ini Utsman Al-Quran ya, mempelajari, membaca sehari minimal 2 kali tamat Imam Syafi'i. Jadi 1 bulan itu 60 kali gitu. Saya dengar siapa hadis kita yang Kamil dengan Ahmad ya. Berapa sehari baca ini? Bukan bulan Ramadan ya. 15 juz. Jadi sehari itu baca 15 juz dia. Orang yang sekarang SMP sudah. Waktu ditanya tidak. Itu masih SD ya. Kita ada SMP. Anak SMA sudah. Sehari 15 apa misalnya ya. Ada juga kan 15 lembar sehari. Orang yang seperti Kamal itu, seperti Ahmad itu 15 juz sehari. Jadi kalau setiap hari 2 hari dia khatam baca Al-Quran. Tahu halamannya atau letaknya dia. Mudahan kita selalu ya 10%-nya berarti 15 lembar lah paling kali ya. 2 juz itu kalau 2 juz itu 20 lembar ya. 15 juz ya. 15 juz itu berarti 150 ya. Separuhnya berarti 2 juz ya. 15 lembar. Mudah-mudahan ya separuhnya ya. Kira-kira kalau bulan Ramadan dicoba-coba di gaspol gitu kan. Kalau aja 15. Kalau kata minimal itu tadi baca Al-Quran 1 kita akan mendapatkan 10 pahala. Wah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim kita dapat 19 sudah. Bayangkan aja Bismillah ya. Ya
baca yang pol-pol di belakang gitu, pol, terus kerikol, pol wala, pol falak, bina, kuliah dan macam-macam banyak. Jadi pertama adalah membaca. Jadi setiap hari jangan tidak ada membaca Al-Quran ya. Jangan tidak ada. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran sejak anak tahun, umur 6 tahun hafal Al-Quran ya. Tapi beliau di samping membaca dalam salat, jadi yang dua kali khatam dalam sehari itu membaca dalam salat. Jadi dibagi dalam salatnya itu khatam. Beliau habis itu baca juga Al-Quran yang pakai teks, dia tetap membaca. Jadi di samping menghafal kayak Ustaz kita, nah itu beliau membaca juga yang pakai teks. Di luar yang dua itu tadi ya, di luar yang dua. Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah mentadabburinya. Mentadabburinya adalah mempelajari Al-Quran. Al-Quran luar biasa, mengandung ilmu pengetahuan, mengandung keimanan, mengandung segala aspek kehidupan kita ada. Ya. Jadi ada orang Yahudi di mana itu kita pernah baca itu di Jerman ya. Di Jerman atau di Perancis ya, di Jerman kalau saya. Jadi bapaknya pendeta, profesor juga, anaknya setiap hari beli di mall itu milik orang Turki atau orang Muslim. Jadi kalau dia ambil setiap kali ambilnya, ringkasnya itu kalau dia punya masalah dia tanya, akhirnya dia berteman, lalu dia tanya, kalau dia masalah bapak itu buka buku, dia baca sih. Oh ini solusi dan tepat terus. Jadi sebuah masalah yang anak pendeta seorang Yahudi selalu benar. Ya, jadi bingung dia. Jadi waktu dia mau meninggal si orang Muslim yang punya murid itu tadi, dia menghadiahkan buku itu, buku apa itu? Ternyata buku Al-Quran. Jadi orang itu tanya, teks buka. Apa tadi masalahnya? Bacanya dia ayat-ayat itu. Ada kandungan. Solusinya ini, bayangkan. Ini solusi kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Secara gampang ya, kita ada membaca Al-Quran ya, kadang-kadang membaca Quran atau yang lain-lain. Mentadabburinya, mempelajari Al-Quran. Jadi di samping membacanya, penting dari itu meningkatkan mentadabburinya, mempelajari. Berbangsa macam-macam. Ada nilai sejarah ya, kaum terdahulu banyak sekali sejarah, muatan sejarah, kisah-kisah yang mengandung pelajaran akibat dan bisa dijadikan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah menghafalnya. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya ya. Sekarang sudah banyak penghafal Al-Quran ya, anak-anak dan bukan hanya hafal Al-Quran tapi tahu letaknya, tahu barisnya, macam-macam juga. Itu udah menghafal sudah banyak. Orang menghafal Al-Quran di surga nanti kita tergantung hafalan Al-Quran ya kan. Jadi naik ke derajat surga itu baca Al-Quran juga. Begitu hafalan habis, disitulah derajat kita di surga. Jadi kalau hafalan yang terikol tadi, berarti di tingkatan-tingkatan dasar ya, tingkatan-tingkatan dasar surga. Kalau mau naik, ya, tambah hafalan karena setiap penghuni surga itu silakan baca Al-Quran. Jadi baca, setiap bacanya orang naik terus. Begitu habis bacaannya stop, berarti dia silakan lihat sih ada kamar-kamar itu. Jadi lantai berapa kita ya? Dan itu berbeda fasilitasnya yang sangat jauh berbeda dengan lantai atau makam sebelumnya. Jadi kuncinya surga itu dengan Al-Quran. Sejauh mana orang bisa menghafal Al-Quran dan membacanya ketika di surga. Amalan lain sudah tidak lagi. Orang di surga tidak perlu puasa, tidak perlu salat. Tapi waktu mencari kamar, mencari tingkat dan derajat di surga, orang tetap membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah tentu saja mengamalkan. Ini yang paling penting. Puncak dari kita membaca, mentadabburi, menghafalnya adalah mengamalkan Al-Quran. Bagaimana supaya bisa mengamalkan? Tentu kita harus tahu dulu bagaimana bisa mengamalkan kalau kita tidak tahu. Nah, maka pelajarilah Al-Quran baik secara mandiri, mendengar dan sebagainya. Yang lebih penting dari itu adalah mencintai. Jadi sebelumnya mencintai anak tidak boleh suruh menghafal, dia berikan kepadanya dulu bahwa kita mencintai Al-Quran. Kalau orang sudah cinta kepada Al-Quran, itu dia sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan Al-Quran. Dia membentenginya di dalam kubur, sampai di dalam kubur nanti mendampingi kita.
yang lain tidak bisa mendampingi. Kalau di dalam kubur yang mendampingi kita adalah Al-Quran dalam wujud makhluk ya, orang kala yang sangat bersahabat dengan kita dan orang yang jaga dan sebagainya. Kalau di dalam kubur surangan dikawani orang-orang yang kita sebut tenang, tapi sudah segini gelap sempit dikawani oleh malam bir wahyu. Surangan lebih baik, surangan terbaik dikawani oleh yang mengerikan kan. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya mudah dari pribadi sendiri, bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sebagai golongan orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka marilah kita membaca Al-Quran, mentadabburinya, menghafalnya dan mengamalkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.